skill apapun itu akan sangat bagus jika dipelajari, bukan diandaikan saja. Kalau teman-teman ingin mempelajari Photoshop, oke, teman-teman kira itu bagus, pelajari, dalami, itulah skill yang bagus. Buat apa kita memikirkan, wah ini public speaking bagus, ini juga kayaknya blogging atau menulis juga bagus. Tapi kalau kita nggak mempelajarinya, tidak mendalaminya, that's not focus in there, no, you don't get nothing, you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube Harmanda Family. Ini podcast ketiga kita. Setelah beberapa lama kita sempat off dikarenakan situasi pandemi juga. Jadi kali ini kita dengan narasumber kita jauh-jauh dari Medan, jauh-jauh dari Medan, yaitu Heru Yulian, mahasiswa jurusan pertanian, Ya, agribisnis. Universitas Sumatera Utara, dan juga salah satu penerima beasiswa Bank Indonesia dan Bright Scholarship. Oke, baik. Kebetulan karena juga ini akhir tahun dan juga mau diawali dengan awal tahun, jadi kita podcast dengan judul tema kali ini New Year, New Plan and New Record. Oke, baik. Jadi pada podcast kali ini kita akan berbincang-bincang sedikit tentang pengalaman beliau dari tingkat TK sampai berada di posisi sekarang ini. Bahkan beliau sampai saat ini yang sedang masih kuliah di agribisnis Sumatera Utara sudah beberapa kali ditawari oleh pihak untuk bekerja di sebuah perusahaan. Tentunya. Wow, begitu luar biasa pastinya. Nah, tanpa berbincang-bincang panjang lagi, langsung saja kita bicara sama beliau. Ya Heru, jadi gimana kabarnya? Baik, Yoga. Baik, alhamdulillah. Jadi beliau ini juga salah satu teman saya dari SD kami sama, SMP, SMA. Dan juga ketika sudah pindah ke universitas kami bisa gitu. Oke, baiklah, kita akan mendengar keluh kesah perjalanan beliau dari masa SD. Baik, sebelumnya kita minum dulu. Apa minum aja dulu kalau ya? Kita minum dulu kan. Kebetulan ini sponsor kami juga bagi kawan-kawan yang ada di seputaran Kota Sigli, baik PD maupun PD Jaya. Bisa nih ke Polim Kopi. Tempatnya itu di pinggir jalan arah ke Medan, tepatnya di Jalan Baru. Dia bisa sambil ngopi-ngopi juga gitu. Mantap. Nah, sambil minum-minum kita buat santai aja, gak apa-apa. Nah, jadi Ruh, pastinya setiap orang yang mengalami kemajuan pasti memiliki pengalaman-pengalaman, baik itu pengalaman dari sisi positif maupun negatif tentunya. Nah, ini beliau bisa dong sharing-sharing tentang pengalaman ataupun keluh kesah selama SD, SMP, SMA begitu juga maupun di kuliah gitu, dari ketika berada di posisi terendah sampai posisi teratas gitu. Karena setiap orang itu pasti pernah mengalami yang namanya jatuh bangun itu pasti ada. Benar sekali. Boleh dong cerita-cerita. Oke teman-teman, sebelumnya aku ucapkan terima kasih atas kesempatan yang sangat luar biasa dari Abang Dayoga yang susah-susah ngundang, mempersiapkan semua ini untuk kita dapat sharing lebih lanjut terkait apa yang harus kita lakukan di usia muda ini ya teman-teman. Nah teman-teman, sebelum melangkah lebih jauh, aku tidak ingin mengatakan bahwa aku ini berada di posisi yang teratas. Karena kita masih berjuang, kita masih menaiki langkah-langkah menuju tangga yang lebih tinggi. Dan untuk memulai itu kita perlu satu langkah,
yang langkah tersebut dapat membuat kita lebih jauh mencapai kesuksesan kita, teman-teman. Nah, teman-teman, di masa TK ya, di masa ketika masih kanak-kanak lebih tepatnya, kita sama-sama tahu ya, Iya. Aceh diserang oleh tsunami yang luar biasa pada tanggal 26 Desember 2004. Dan itu merupakan sebuah titik yang paling rendah dalam kehidupan aku. Dari situlah aku mulai belajar bahwa semua ini perlu berubah, semua ini perlu berjalan semestinya, dan kita perlu merangkak lebih jauh. Dari situlah aku mulai mencoba hal-hal baru, bersekolah di SD 1, SMP, SMA, dan sampai sekarang. Jadi sejak dulu aku sudah dihantam dengan sebuah masalah yang luar biasa rumit. Jadi dengan kita dihantam seperti itu, kita bisa lebih kuat yoga ke depannya, seperti itu. Kalau untuk masalah pengalaman, mungkin yoga juga lebih tahu ya, karena yoga sudah berapa tahun sama aku sebagai teman ya. Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut. Aduh. Ini ibarat kata ketika kita cerita kalau bukan dari orangnya langsung, nanti dikira kita tambah-tambah atau mengurangi ya. Mungkin ya peserta nonton juga nanti lebih seru kalau narasumbernya langsung yang bercerita pengalamannya gitu kan, lebih wow gitu terasa gitu. Mungkin langsung aja ke apa ya, ke tingkat kampus ya, karena Boleh, lebih banyak boleh, kita boleh. mendapatkan kegiatan positif di situ. Boleh. Sebelum aku ke Universitas Sumatera Utara itu kan banyak ini pilihan, mau ke ITB, ke Unsia, ke Unimed, bahkan ke Universitas Maliko Saleh ya. Dan ini banyak pilihan-pilihan gitu kan. Karena saat itu kita ingin mendaftar SNPTN, lebih tepatnya aku, jadi aku menimbang-nimbang nih di mana aku bisa lulus nih. Kalau aku ngambil Universitas Indonesia, nggak mungkin. Bukan hanya rapor yang dibutuhkan untuk tinggi, tapi reputasi kampus, reputasi sekolah kita di SMA juga dinilai. Nah, akhirnya aku pilih Universitas Sumatera Utara, dan alhamdulillah itu bukan pilihan yang salah, itu pilihan yang sangat bagus. Alhamdulillah saat ini aku bisa berkuliah dengan biaya 0 rupiah, bahkan dikasih uang jajan per bulannya dengan beasiswa, teman-teman. Wow. Siapa sih yang pastinya nggak mau ya kuliah mudah, dibiayain, gratis, dikasih uang jajan lagi ya tiap bulannya. Yep. Ya. Nah, selain itu beliau ini juga memiliki skill yang lumayan wow, bagus di kalangan tingkat mahasiswa. Beliau bukan juga aktif di berbagai kalangan kampus, tapi juga aktif di organisasi. Nah, coba saya cerita bagaimana cara memanage waktu ketika kita disibukkan oleh kerja, mengejar IPK, mengejar nilai, dan mengejar deadline tugas. Karena kadang-kala ketika kita tidak bisa mengatur waktu yang baik, kita bisa gagal dan juga bisa jatuh di antara tantangan-tantangan tersebut gitu. Boleh dong sharing-sharing? Oke, mungkin itu pertanyaan yang sangat sering keluar ya, frequently asked gitu. Jadi kalau teman-teman, misalnya nih teman-teman masih SMA dan ingin mengetahui seperti apa sih dunia kampus itu, teman-teman sebelum itu harus tetapkan dulu prioritas teman-teman itu mau kemana. Catat, jangan hanya dibayangkan, tapi catat teman-teman. 100 hal teman-teman yang ingin lakukan itu catat semua. Jangan keluar dari situ nanti. Kalau misalnya teman-teman ingin berbisnis, maka catatlah target-target apa yang ingin teman lakukan. Jika teman-teman ingin mendapatkan beasiswa, apa saja langkah-langkah itu dalam 100 poin itu harus teman-teman targetkan. Kita boleh beralih ke hal yang lain ataupun tidak, dalam rangka kita menambah skill gitu teman-teman. Dulu juga aku di kampus masih bingung, aku mau bisnis, aku bahkan sampai sekarang aku juga masih bingung nih teman-teman. Jadi aku berusaha untuk meluaskan skill aku, bisa aku public speaking, bisa aku mendalami desain, bisa aku mendalami blogger atau penulis ya. Juga aku bisa mendalami aktivitasku di organisasi. Jadi teman-teman jangan tiru seperti aku ya, karena itu juga buruk gitu ya. Sebaiknya teman-teman pahami dulu teman-teman ini suka di bidang apa, terus teman-teman harus lakukan apa, dan fokus ke situ. Karena kata B.J. Habibie ya, fokus atau istiqomah itulah power yang sesungguhnya teman-teman. Nah, kembali lagi terhadap manajemen waktu ya. Iya, benar. Seperti yang aku bilang tadi, bahwa ada prioritas yang harus kita tetapkan. Bila ada satu kegiatan dan kegiatan lainnya berbenturan ya teman-teman, teman-teman harus tahu yang mana yang lebih prioritas terhadap target teman-teman. Dan jangan biarkan teman-teman membenturkan kegiatan dengan kegiatan lain hanya karena kalian teman-teman malas untuk melakukannya. Misal seperti ini,
ada satu aktivitas organisasi di UKMA dan UKMB juga mengadakan aktivitas. Teman-teman diperlukan untuk kedua organisasi tersebut. Cuman karena teman-teman malas untuk berkegiatan di kedua hal tersebut, teman-teman malah membenturkan keduanya. Membuat alasan bahwa aku ada kegiatan di A, padahal aku tidak ke sana. Lalu jawab lagi ke B, aku punya kegiatan di B, padahal aku tidak ke sana. Yang seperti itu, teman-teman. Kita harus optimis, kita harus komitmen. Jika kita ingin berlangkah, langkahlah sampai akhir. Seperti itu, kita. Wow. Jadi semua itu kembali kepada individunya ya. Yap, benar sekali. Ketika dia berhasil dan bisa memilih yang mana prioritas, yang mana bukan prioritas dia, disitulah langkah dia menuju ya. Gitu. Nah, ngomong-ngomong nih Heri, ini tahun 2020 hampir berakhir dan mau dimulainya tahun 2021 ya. Yep. Selama 2020 bagi dong sharing-sharing kepada kawan-kawan kami semua ya, track record yang sudah dicapai gitu, karena kan siapa tahu bisa sebagai motivasi bagi kami semua gitu. Padahal juga ada kawan-kawan yang mana sempat sih dia mengatakan seperti ini, aku menyesal ketika di tahun ini ya menghitung hari, bahkan mau nutup akhir tahun, tapi dia belum sempat melakukan apapun gitu. Belum sempat bisa untuk menghasilkan sesuatu yang wow gitu dalam hidup dia gitu. Dia bisa dong sharing-sharing ke kawan-kawan track record selama 2020 ini. Ya, kalau untuk 2020 mungkin banyak yang terjadi ya, bukan hanya pandemi corona dan lain-lainnya. Yang paling berkesan itu ketika di komisi pemilihan umum ya, aku juga gabung ya sebagai komisioner dalam pemilihan presiden gitu ya kan. Ya kita tahu ini watak orang Medan ini ya, ketika pemilihan ini mereka nyerbu itu ke tempat kami karena tidak terima dengan hasil yang kami putuskan gitu ya kan. Dan itu juga sebuah pengalaman bahwa kita bisa meningkatkan mental kita, bahwa inilah sesungguhnya kenyataan gitu ya kan. Kalau kita hanya di kamar ya, maaf ya teman-teman, jadi kalau kita hanya di kamar, kita tidak berbuat apapun, kita hanya masih berdua dengan handphone kita tidak tahu di luar kita ternyata ada hal positif, ada hal negatif yang seharusnya kita rasakan, agar kedepannya ketika teman melepas titel mahasiswa menjadi titel rakyat Indonesia, teman-teman lebih siap untuk menghadapi hari teman-teman. Jadi misalnya nih teman-teman, kalau berbicara tentang track record ya, banyak yang telah aku capai. Semoga bukan bentuk kesombongan. Ada beberapa lomba yang alhamdulillah aku menangi, dan baru-baru ini juga beasiswa Bank Indonesia ya, yang sama-sama kita mungkin harapkan gitu ya. Yeah. Bank Indonesia loh, ini kan sebuah pride yang harus kita banggakan gitu kan. Benar. Nah teman-teman bisa mendapatkan hal seperti itu. Tidak hanya harus seperti gimana ya, kita harus berjuang aja dulu gitu. Mau dapat atau enggaknya yang penting berjuang. Aku juga tidak menyangka bisa mendapatkan hal seperti ini, bisa kuliah gratis, terus mendapatkan beasiswa, bisa membeli laptop sendiri, bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Tidak pernah terpikirkan di saat semester 1, tapi semuanya telah aku dapat. Karena apa? Karena aku mau berlangkah lebih maju gitu teman-teman. Dan teman-teman tentu bisa lebih bagus. Ya. Seperti itu. Oke. Baik ya. Ada banyak kesuksesan dan juga prestasi yang sempat diraih oleh Heru kawan kita. Dan dia juga salah satu yang aktif di berbagai sosmed. Dan juga sempat mendapatkan reward dari blog gitu ya. Karena yang kita ketahui sekarang ini, semakin lama zaman semakin canggih ya. Apalagi ini mau menuju 5.0. Yep, 5.0. Nah, jadi semua itu tetap menggunakan internet gitu. Ya mau tidak mau, paksa atau tidak dipaksakan, kita harus mengikuti zaman. Ketika kita tidak mengikuti zaman yang terjadi, kita bakal ketinggalan gitu. Kita bisa ketinggalan apapun gitu. Jadi ya mau tidak mau, sebagai kita mahasiswa ini, kalau kita tidak belajar, kalau kita tidak belajar ya, kalau kita tidak belajar soft skill di luar, itu kita tidak akan bisa gitu. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita inginkan, tapi kita harus mempunyai soft skill di samping kita. Itu sebagai penunjang dari kita. Nah, jadi itu tadi kan sempat track record ya selama 2020. Nah, ini mau 2021 tentunya. Apa sih yang ingin dicapai ke depannya gitu? Atau ada yang wow,
boom gitu ketika nanti di 2021 ingin ada hasil yang ya meriah gitu, bisa jadi nanti bisa buka apa gitu yang kiranya bisa membuat orang lain itu wow, kenapa ya dia mahasiswa tapi dia juga bisa melakukan ini, dia bisa melakukan itu gitu. Nah kadang bagi Nah, kembali lagi tadi yang pernah aku katakan, aku sekarang ini belum ngerti nih gimana tujuan kemana ininya itu kan. Jadi jangan teman-teman jangan teman-teman tiru, teman-teman lebih bagus meluncur ke satu titik, karena aku sedang berada di banyak titik ini. Jadi aku mengembangkan banyak skill, bahkan juga aku punya mimpi untuk S2 di Jepang, jadi aku perbanyak kosakataku, meningkatkan skor TOEFL dan lain-lainnya. Juga aku juga punya mimpi ya untuk bekerja di perusahaan besar dan punya bisnis juga. Masih banyak ini. Jadi teman-teman, kalau teman-teman hanya berdiam diri di rumah tanpa memikirkan apa yang ingin teman-teman lakukan, teman-teman akan kalah. Karena apa? Kita sedang berada di 4.0 ya teman-teman. Kalau teman-teman tidak memiliki skill, teman-teman harus siap untuk menanggung bahwa teman-teman itu adalah seorang yang kalah. Tapi kalau teman-teman mengambil langkah lebih maju, apapun itu, mau baca buku 1 lembar per hari, ataupun minimal sebuah langkah yang kecil, yang mungkin kita kira kecil, tapi suatu saat itu adalah langkah yang besar. Karena apa? Itulah langkah pertama yang teman-teman ambil untuk melesat lebih jauh. Seperti itu juga. wow, benar ya, kalau ibarat kata pepatah itu waktu adalah emas. Ya, benar sekali. Ketika kita tidak bisa memanfaatkan waktu, kita bakal ketinggalan, kita bakal gagal dalam hidup kita. Dimana arti kegagalan sesungguhnya ialah ketika kita menyerah Benar sekali. tanpa kita mengetahui apa hasil dari yang kita inginkan itu. Karena kita menginginkan hasil yang besar namun usaha kecil. Kadangkala kita menginginkan pikiran ataupun sesuatu yang wow, mewah, tapi kita masih terbaring. Kita masih terbaring di rumah. Sedangkan orang bangun pagi, dia sudah melakukan aktivitasnya. Sedangkan kita bangun kesiangan dan masih megang HP bangunnya. Itu nggak ada makna sih sebenarnya. Itu juga masih aku ya teman-teman. Gini walaupun pegang HP tapi dia prestasi, itu tidak bisa disamakan dengan kita gitu kan. Nah ngomong-ngomong nih Heru, selepas dari semua ya yang kita bicarakan tadi, ada nggak sih ya bisa dibilang cara memotivasi diri sendiri ketika kita terpuruk, ketika jatuh, karena setiap orang tuh pasti mengalami kegagalan. Benar. Keberhasilan itu dicapai karena kita pernah gagal. Benar sekali. Gitu. Coba dong bagi kawan-kawan gitu sharing bagaimana kita bangkit dari kegagalan itu. Gitu. Karena setiap orang kadang dia memiliki plan yang besar. Dia memiliki plan yang besar, memiliki rencana yang besar. Namun setiap dia setelah mencoba satu plan, satu rencana yang dia ingin kerjakan, tapi hasilnya gagal, dia pasti berpikir, sudahlah, nggak ada makna juga, nggak ada hasilnya juga kalau saya lakukan, gitu. Benar. Padahal kita tidak tahu di balik kegagalan itu ada hasil yang besar, gitu. Cuman orang susah untuk bangkit. Kadang-kala ada orang yang ketika dia jatuh itu dia mendengarkan motivasi yang membangkit dirinya sendiri, gitu. Akhirnya dia bisa terbangun dari kejatuhannya itu. Nah, pastinya Heru juga pasti mengalami jatuh bangun. Pasti kali pun. Nah, bagi dong ke kawan-kawan gitu, sharing gitu. Siapa tuh bisa jadi motivasi ya, gitu. Mungkin bisa dicatat ya teman-teman. Ini sebuah hal yang sama-sama kita harus renungkan dalam diri kita, bahwa kesalahan itu pasti ada. Tidak ada orang hidup yang tidak pernah salah. Orang yang tidak pernah salah itu adalah orang yang tidak hidup, seperti itu. Nah, teman-teman, kalau teman-teman hanya berpaku kepada kesalahan, maka teman-teman tidak akan pernah merasakan namanya kemenangan. Ya. Kalau teman-teman hanya berpaku kepada bahwa aku ini selalu salah, aku ini selalu gagal gitu kan,
Saya juga teman-teman pernah gagal. Bukan hanya pernah, berkali-kali. Bahkan ketika saya sudah pernah berhasil, saya gagal kembali. Berhasil lagi, gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi. Sebelum mendapatkan beasiswa Bank Indonesia, ada sekitar 3 beasiswa yang saya daftar. Dan itu semua gagal, teman-teman. Sebelum saya mendapatkan beasiswa Bright Scholarship, ada banyak juga beasiswa yang saya daftar dan itu semua gagal, teman-teman. Namun kenapa bisa saya dapatkan 2 ini? Karena apa? Karena saya tidak pernah berhenti untuk yakin. Mungkin saat pertama kali kita coba, usaha kita masih 10%. Sedangkan yang dibutuhkan untuk mendapatkan beasiswa itu adalah 100%. Kita coba lagi, naik lagi 20%. Coba. Akhirnya 100%. Teman-teman akhirnya dapat. Jadi teman-teman jangan hanya berpikiran bahwa gagal itu bahwa teman-teman itu tidak berbakat. Bukan. Bakat itu tidak ada bagi saya. Bakat itu adalah yang sebenarnya ini adalah berjuang. Itulah bakat sebenarnya, teman-teman. Barang siapa yang berjuang, barang siapa yang konsisten, itulah dia yang akan sukses seperti itu, teman-teman. Dan yakinkan pada diri teman-teman, jangan ada teman-teman berpikir bahwa kawan-kawan teman-teman meremehkan teman-teman. Mungkin gini, teman-teman takut mencobanya, misalnya membuat lomba blog, mengikuti lomba LKTI, mengikuti beasiswa ini atau beasiswa itu, terus gagal, teman-teman lingkungan sekitar teman-teman mungkin akan meremehkan. Oke, no problem, mereka boleh meremehkan. Tapi jangan sekali-sekali teman-teman meremehkan diri sendiri. Karena apa? Karena aku juga berhasil gitu loh. Karena apa? Tidak pernah aku meremehkan diri sendiri. Walaupun teman-teman aku meremehkan. Apa sih si Seru nih? Coba ini, coba itu. Akhirnya nggak dapat. Buang-buang waktu sia-sia. No. Itu tidak sia-sia, teman-teman. Karena pasti akan dapat. Insya Allah. Kalau teman-teman konsisten. Jadi sekali lagi, jangan lihat pada kegagalan. Jangan lihat pada titik yang teman-teman rasa itu adalah kesalahan. Tapi lihatlah di sebalik titik itu, di seluruh kegagalan, beribuan titik yang telah teman lewati, di situ adalah kemenangan sesungguhnya, teman-teman. Sangat indah, sangat enak rasanya ketika kita telah berjuang, kita telah mengalami banyak kegagalan, tapi tiba-tiba kita mendapatkan sebuah keberhasilan. Itu sangat indah, teman-teman. Teman-teman rasakanlah nanti. Seperti itu, Yoga. Wow, luar biasa ya motivasinya. Yang bisa saya tangkap adalah bagaimana dan kapan kita harus memulai. Kadang-kala kita nggak pernah memikirkan diri kita sendiri. Kita bisa nggak bersyukur atas apa yang kita miliki, gitu. Ketika, contoh, kita punya tangan, dan tangan ini begitu besar maknanya. Akan tetapi ada orang di luar sana tuh dia tidak memiliki tangan. Namun dia bersyukur. Dia bisa mendapatkan apa yang dia mau. Gitu. Ini kita selalu berpikir seperti ini. Aku kan orang nggak ada. Aku bukan orang kaya. Aku kan lemah. Aku kan gini. Aku dan aku. Stop. Kalian itu hanya berandai-andai. Ketika kalian berandai-andai, itu tidak akan mendapatkan hasil yang bagus. Gitu. Stop berandai-andai. Mulai besok, pikirkanlah. Pikirkan. Ketika Anda ingin melakukan sesuatu, ada tanggung jawab besar yang Anda harus kelarkan atau sukseskan. Contoh, ada orang tua yang harus kalian banggakan. Ada orang tua yang bersusah payah untuk menghidupkan kalian. Ada banyak orang yang harus kita bantu. Sisipkan itu di hati kalian. Setiap kita ingin melakukan sesuatu, setiap kita ingin melakukan plan atau track record baru, sisipkan sebuah kata, ada orang yang harus kita bantu. Itu. Dan satu lagi, intinya kita mau memulai. Benar sekali. Kalau kita hanya ingin berencana saja, siapapun bisa melakukan itu. Kalau kita hanya berencana, berandai-andai, dan memikirkan, besok aku ingin lakukan ini, nanti aku ingin lakukan ini, besok ini, dan ini aja. Kalau kita nggak akan mulai, nggak akan bisa. Itu. Mulailah dari hal yang paling kecil. Benar sekali. Begitu. Buka mata Anda ketika Anda telah bangun tidur. Buka, lihat di sekeliling Anda. Kerjakan apa yang bisa Anda kerjakan. Begitu. Tidak ada orang kaya, orang sukses itu dari harta, melainkan dari pengorbanannya. Itu. Tidak ada orang sukses yang tidak pernah berada di posisi terbawah.
mereka itu pernah menduduki posisi terbawah, tapi mereka bangkit gitu, mereka bangkit akhirnya bisa jadi orang sukses begitu. Nah, jadi Heru, tadi sempat saya dengar juga ada rencana ingin ke Jepang untuk S2-nya gitu. Bismillah, amin. Ingin, kita doakan ya. Jadi bagi dong tip-tip atau mungkin bisa share-share untuk kawan-kawan juga gitu. Siapa tahu nanti bisa bermakna juga bagi kawan-kawan kan yang ingin melanjutkan S2 gitu. Jadi udah tahu kemana arahnya gitu. Dan juga satu lagi nih, mungkin Heru juga tahu bagaimana cara kita bisa melihat apa sih yang ada dalam diri kita. Contoh, skill aku kemana, dan aku ini bisa apa gitu. Mungkin Heru juga bisa menjelaskan bagaimana cara kita mengetahui apa potensi diri kita sendiri gitu. Baik kan? Baik teman-teman, untuk yang pertama kali mengetahui apa yang kita suka itu, ya sebenarnya banyak teori ya teman-teman ya. Ada yang bilang mengatakan yang kita sukai dan yang kita bakat itu adalah sesuatu yang kita lakukan dengan waktu yang seefisien mungkin, dengan tenaga yang seefisien mungkin. Itu ada teori A, teori B, teori C. Namun menurut aku teman-teman, skill apapun itu akan sangat bagus jika dipelajari, bukan diandaikan saja. Kalau teman-teman ingin mempelajari Photoshop, oke, teman-teman kira itu bagus, pelajari, dalami, itulah skill yang bagus. Buat apa kita memikirkan, wah ini public speaking bagus, ini juga kayaknya blogging atau menulis juga bagus, tapi kalau kita nggak mempelajarinya, tidak mendalaminya, that's not focus in there, no, you don't get nothing. You know, saat teman-teman berpikir bahwa teman-teman harus meluangkan waktu untuk mendalami skill tersebut, itulah skill yang luar biasa. Bukan teman-teman berpikir bahwa skill ini bagus atau tidak, kecuali belum teman-teman menjalankannya. Dan terkait dengan ini ya teman-teman, yang ke Jepang ini ya kayak. Iya. Nah, kalau ke Jepang ini bersyukurlah teman-teman yang mungkin masih di semester 1, semester 2, atau semester yang di bawah semester 7, masih banyak waktu untuk berpikir, masih banyak waktu untuk mengupgrade diri gitu ya kan teman-teman. Nah, untuk mengupgrade diri keluar kuliah luar negeri ya, ke Jepang, ke Belanda. Nah, satu pertanyaan dulu pada teman-teman. Teman-teman layak nggak untuk melakukan hal tersebut? Kalau teman-teman mengatakan masih belum layak, berarti teman-teman harus berjuang lagi. Dan sebelum melaksanakan hal tersebut, camkan dulu. Teman-teman pengen nggak ke sana? Kalau cuman ingin foto-foto ria atau cuman motivasi yang kecil, remeh, jangan coba. Tapi kalau teman-teman sudah punya niat yang jitu tertanam dalam diri, itu semua rintangan-rintangan yang akan menanti, skor TOEFL, terus IPK, prestasi dan lain-lain, itu hanya sebuah rintangan-rintangan kecil. Sebenarnya yang paling inti dari setiap perjuangan itulah motivasi dulu teman-teman. Itu adalah bos besarnya teman-teman. Kalau belum kita kalahkan itu, kalau belum tercipta ini ya, bos ini dalam diri kita, kita belum bisa apa-apa teman-teman. Tapi jika teman-teman punya motivasi yang besar, yang membludak, yang sampai-sampai teman-teman merasa kayak mau jantung ini mau pecah gitu ya, kalau nggak tercapai ini motivasi ini, itu berarti belum bisa dikatakan sebuah perjuangan. Jadi teman-teman, sebelum teman-teman berjuang untuk mencapai cita-cita, baik teman-teman mau perusahaan besar, mau berbisnis ya, mau ke Jepang, mau ke Belanda dan lain-lain, harus punya dulu niat yang besar. Setelah itu mengikuti yang lain-lainnya teman-teman. Kalau masalah skor TOEFL dan lain itu hal teknis teman-teman. Teman-teman nanti dapat sendiri nanti. Seperti itu ya Kak. Nah, baik. Ini satu lagi nih, mungkin bukan satu lagi ya, bisa dibilang 2 atau seterusnya ya. Nggak apa-apa. Oke, sebenarnya makan-makan juga apa-apa. Kita minum-minum dulu, santai. Ini kan mau masuk ajaran baru ya. Yep. Semester baru ya. Jadi tadi Heru juga kuliah dari tanpa biaya, diberikan beasiswa, bahkan diberikan jajan. Jadi siapa sih yang nggak mau pastinya gitu kan. Yep. Nah, ini bisa jadi motivasi besar bagi masyarakat yang kadang-kala dia masih di posisi bawah dan kadang-kala keluarganya di posisi bawah, tapi dia ingin kuliah gitu, namun dia masih memikirkan biaya untuk kuliah dan dia takut nanti tidak bisa membiayai kuliah gitu.
Nah, kasih dong link atau ya tahap-tahap apa saja yang bisa dilakukan oleh adik-adik kita nih ya, oleh adik-adik kita yang masih SMA, yang dia ingin mau masuk ke ranah kampus, ranah mahasiswa gitu. Jadi mereka juga tahu ke depannya, oh Abang Heru pernah mengatakan kalau kita ingin kuliah dengan gratis, kita bisa belajar tentang ini, kita bisa belajar tentang ini, kita bisa cari tahu tentang ini gitu. Nah, coba dong dibagi-bagi sharing. Nah, teman-teman, sebelum saya kuliah ke Universitas Sumatera Utara ya, saya tuh nggak mikir masalah uangnya gitu ya kan. Mungkin memang di awal saya nggak dapat bidik misi teman-teman, ya kan. Mungkin bagi sebagian orang takut karena apa gini-gini gitu ya kan. Tapi setelah saya masuk Universitas Sumatera Utara, begitu banyak peluang teman-teman. Yang saya rasa menyedihkan sekali. Ternyata kalaulah saya tidak masuk ke universitas tersebut, tidak ada peluang sebesar ini teman-teman. Jadi ada orang mengatakan bahwa seleksi di universitas itu bukan seleksi uang, tapi seleksi berdasarkan prestasi. Buktinya, tidak ada satupun teman saya yang bahkan mungkin kita bilang kurang berusaha, tapi dia dapat beasiswa teman-teman. Ada satu kawan saya tuh yang namanya Aldi ya. Beliau ini kita bilang orang biasa-biasa, tapi tiba-tiba dia dapat beasiswa batubara, tambang batubara. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena dia bisa melihat peluang seperti itu. Jadi di kampus ini teman-teman banyak hal yang bisa kita lakukan. Bukan hanya beasiswa, kita bisa mencari uang sendiri melalui freelance, mengajar anak SMA dan lain-lainnya. Jadi jangan pikirkan uang dulu, jangan. Allah ada sama kita kok. Jadi kalau kita mikirkan uang lebih dahulu, buat apa fungsi Allah yang memberikan rezeki gitu teman-teman. Ada rezekinya nanti dibagi insya Allah. Dan teman-teman, untuk hal teknis ini ya, sebelum teman-teman masuk ke universitas atau kampus ya kan, ya alhamdulillah kalau teman-teman masuk ke universitas yang favorit, karena mungkin lebih banyak ya kerjasama dengan beasiswa ataupun hal-hal lain yang bermanfaat atau memberikan benefit yang lebih. Tapi jika teman-teman masuk ke universitas swasta juga nggak apa-apa, teman-teman bisa mengembangkan skill lebih banyak, menciptakan banyak peluang baru. Nah, kalau teman-teman ingin mendapatkan beasiswa nih, contohnya, seperti aku tidak mendapatkan beasiswa sebelum semester 3. Nah, jadi kan karena semester 3 ini kan kita udah keluar IPK, udah keluar prestasi, pokoknya kita udah punya nama gitu kan. Sebelum semester 3 itu usahakan teman-teman mendapatkan banyak hal. Teman-teman memperkaya CV, memperkaya portofolio. Teman-teman bisa menulis, mulailah lomba esai, mulailah lomba karya ilmiah, mulailah lomba blog dan lain-lainnya. Atau teman-teman bisa bernyanyi, mulailah bernyanyi, ikuti kejuaraan ini ataupun hal-hal lain. Coba perkaya CV teman-teman. Nah, setelah itu carilah semua beasiswa yang bisa teman-teman daftar. Daftar aja semuanya, ya kan? Kita nggak harus fokus pada satu beasiswa, enggak. Kita membuka peluang semua. Karena apa? Rezeki kita tidak tahu di mana ya teman-teman. Jadi intinya sebelum semester 3 nanti teman-teman usahakan teman-teman harus menciptakan value dalam diri teman-teman. Dan terbukti alhamdulillah setelah aku melaksanakan banyak hal seperti lomba ini, lomba itu, kegiatan organisasi, mendapatkan jabatan dan lain-lain di organisasi, aku punya sesuatu yang kutawarkan untuk pihak beasiswa. Punya hal yang bisa aku berikan kepada mereka. Seperti itu. Dan mereka menerima. Mereka menilai itu berharga. Akhirnya aku dapat Black Scholarship di semester 3. Di situ mereka memberikan asrama gratis selama 2 tahun, memberikan uang kuliah, memberikan jajan dan berbagai pelatihan. Nah, di beasiswa itu pelatihan banyak. Jadi teman-teman harus siap menempa diri lebih jauh. Akhirnya apa? Setelah menempa diri lebih jauh nih ya, GA. Akhirnya aku bisa mendapatkan lagi beasiswa Bank Indonesia. Dengan cara apa? Dengan cara CV yang diperkaya tadi teman-teman. Intinya teman-teman harus tahu apakah teman-teman sudah layak atau belum. Bayangkanlah, coba pikirkan. Teman-teman ini adalah perekrut dari tim beasiswa. Teman-teman ingin mencari nih mahasiswa mana yang cocok untuk dikembangkan lebih lanjut. Kalau teman-teman hanya masih rebahan, kalau teman-teman masih ya bergumul dengan game-game dan lain-lainnya tanpa mau berjuang lebih lanjut, ya pasti kita merasa ini anak tidak bisa dikembangkan lebih lanjut. Buat apa kita sia-siakan waktu untuk dia? Tapi jika teman-teman sudah punya modal lebih awal daripada teman-teman sebangku, ya kan?
Nah, ini adalah sebuah hal yang mungkin aku rasa bisa dinilai oleh tim beasiswa ya, atau recruiter gitu ya kan, dari tim beasiswa untuk merekrut teman-teman. Seperti itu Yoga. Nah, baik. Berarti yang Yoga tangkap itu adalah ketika kita ingin mendaftarkan sesuatu kepada perusahaan ataupun beasiswa itu pasti yang pihak dari memberikan feedback kepada kita tuh kita harus memberikan sesuatu kepada mereka gitu. Harus. Jadi ketika pihak dari penerima beasiswa dia harus memberikan sesuatu kepada yang memberikan beasiswa. Benar sekali. Karena contoh ketika ada open recruitment ataupun open beasiswa, pasti dia melihat mahasiswa yang aktif dari CV ya, dari latar belakangnya gitu. Bukan berarti hanya melihat oh orang ini orang kaya, bukan. Itu tidak ada arti, sebenarnya tidak pengaruh. Mau dia kaya, mau dia kalangan bawah, itu tidak ada pengaruh sebenarnya. Tapi yang membuat dirinya terpilih adalah latar belakang skillnya itu sendiri. Benar sekali. Gitu. Jadi kawan-kawan yang ingin mendapatkan beasiswa di kampus ataupun beasiswa di luar itu, yang buat adik-adik di yang SMA itu bisa mengembangkan skill-skill dan juga aktif di berbagai. Ya, benar sekali. Gitu. Jadi tidak harus pulang sekolah tidur. Nggak usah. Saya nggak larang Anda untuk tidur sih. Boleh tidur. Cuman ya kita harus mikir juga itu. Pernah nggak sih kita pikir kita mengorbankan sesuatu di usia muda tapi kita mendapatkan hasil yang wow di usia yang dewasa. Begitu. Saya sempat berpikir seperti itu dulu. Wow, ini masih muda, masih ada waktu untuk tongkrong-tongkrongan, ada waktu untuk duduk-duduk, canda-canda, main game gitu kan. Saya sempat berpikir seperti itu. Dan saya sempat berubah pola pikir saya ketika saya melihat kawan saya sukses gitu. Nah, ketika saya melihat kawan saya sukses, saya berpikir kenapa ya di usia saya seperti ini tapi saya belum menghasilkan sesuatu gitu, sedangkan kawan saya dia sudah menghasilkan sesuatu yang udah wow gitu, luar biasa. Kita bukan iri sih, dengki aja. Yang disantet pula temanmu. Enggak. Jadi kita kan nggak boleh iri dengki. Kita tuh harus evaluasi diri kita. Gitu. Kita harus monitoring lagi. Benar. Di mana kesalahan kita, tuh di mana kita yang bisa kita ubah gitu. Intinya kita tulis apa yang kita ingin kerjakan, tulis apa yang kita dapatkan, dan ulang-ulangilah gitu. Ketika kita berhasil mencapai sesuatu walaupun itu kecil, tapi itu rasanya wow, terbayar gitu. Saya pernah di posisi itu. Saya pernah begadang di pagi, ngejar deadline ini itu, ngejar buat tugas ini itu, tapi ketika hasil yang kita dapatkan itu terasa wow, hasilnya besar gitu. Ketika usaha kita besar, maka hasil kita juga besar. Ini zamannya zaman teknologi, zaman dimana kita serba mengupload apapun yang kita kerjakan. Baik kita lagi masak kita upload, baik kita lagi duduk kita upload gitu. Ya emang kita tidak terlepas dari teknologi ini gitu. Jadi mau kemana pun kita pergi, kita pasti terbawa pengaruh oleh teknologi. Nah, ngomong nih sebelum kita closing sedikit tentang teknologi. Apa sih yang kira-kiranya menurut Heru itu bisa membantu dari segi profitnya, dari segi monetisasinya, itu yang kira-kiranya bisa dibuat penghasilan samping setiap harinya gitu. Seperti kayak blog atau apa gitu. Mungkin bisa share sedikit. Oke teman-teman, berbicara tentang profit di usia muda ya teman-teman. Sebelum melangkah lebih jauh, teman-teman harus hadirkan hiu. Maksudnya adalah shark, hewan yang menggigit ya, yang membuat kita takut. Pasti teman-teman takut nggak? Kita misalnya dilepaskan di laut yang ada hiu, takut ya kan? Nah, kita harus hadirkan itu di hati kita. Harus hadirkan teman-teman. Kalau misalnya kita tidak menghadirkan itu, kita merasa remeh dengan apa yang kita lakukan, ya kan?
Kita misalnya mau ngeblog, mau menghasilkan uang dari blog, kita mau nge-YouTube, menghasilkan uang dari YouTube. Kita mau apa? Mau menulis ataupun hal yang lain bermanfaat lainnya. Tapi kalau tidak ada rasa takut ataupun motivasi yang besar, jangan harap teman-teman bisa kerjakan sampai akhir. Jangan setengah-setengah teman-teman. Jadi teman-teman, ketakutan yang aku masukkan dalam diri aku ketika aku ingin mendapatkan suatu penghasilan baik dari internet dan lain-lainnya, aku takut bagaimana bisa nanti aku tidak bisa membiayai hidupku ke depannya. Jujur, ketika awal-awal masuk kampus, di saat aku belum mendapatkan beasiswa, sangat berat tekanannya teman-teman. Untuk membayar uang kuliah dan lain-lainnya gitu kan. Membiarkan biaya hidup, tidak bisa membebani semua ke seluruh orang tua walaupun aku anak tunggal ya. Nah, ini aku hadirkan dalam diri aku. Itulah hiu tadi. Bahwa aku ingin hidup, aku ingin sukses, aku ingin lanjut kuliah. Inilah yang kuhadirkan dalam hati aku. Akhirnya aku mencari seluruh peluang. Aku mulai freelance ya, menulis artikel di project.co.id, mulai menulis untuk orang lain, dibayar dan lain-lain, mulai merintis menulis di blog dan suatu hal yang mungkin bisa teman-teman cari ya di internet. Banyak peluangnya teman-teman. Teman-teman tinggal cari aja freelance. Sebagai freelance, teman-teman bisa mendapatkan uang, mengerjakan tugas orang lain, mengajar anak-anak SMA juga kau pernah ya ketika di semester awal. Dan itu teman-teman inilah yang membantu aku untuk tetap bisa sampai di kondisi seperti ini. Karena apa? Karena ada shark itu masih ada di sini teman-teman. Motivasi itu masih ada sampai di sini. Jadi jangan sampai teman-teman mulai tapi tidak ada rasa takut dalam diri teman-teman, tidak ada rasa motivasi dalam diri teman-teman. Karena nantinya pasti teman-teman akan meremehkan apa yang teman-teman lakukan. Do it to the finish. Lakukan sampai akhir. Seperti itu. Oke. Baik. Setelah tadi sebelum kita closing, satu lagi sebelum kita closing. Harapan yang ingin kita dengar ya dari kawan kita Bang Heru. Apa sih harapan bagi anak muda ke depan ini? Karena kita ketahui bahwasanya anak muda ini yaitu agen of change. Iya, benar yaitu sekali. anak muda yang bawa perubahan gitu. Bisa jadi perubahannya itu yang lebih buruk, bisa jadi perubahan yang lebih baik gitu. Nah, harapan apa sih yang bisa kita terapkan kepada anak muda selaku dia sebagai agen of change gitu? Intinya harapan yang paling besar itu mulai dulu melangkah teman-teman. Nggak usah mikirkan aku ingin jadi apa ataupun apa. Mulai dulu langkah teman-teman. Teman-teman yang sedang menyaksikan, bukan tidak mungkin suatu saat teman-teman yang ada di kursi ini membersamai yoga ya untuk membicarakan tentang hal yang sukses dan lain-lain. Itu tidak sebuah peluang yang sangat bisa terbuka lebar. Bahkan teman-teman bisa lebih tinggi lagi karena apa? Teman-teman bisa memulainya lebih dulu dibanding aku gitu kan. Nah teman-teman, harapan yang sangat ingin aku ucapkan kepada teman-teman, tolong teman-teman habiskan jatah kegagalan teman-teman. Habiskan semuanya. Kalau bisa sebelum usia 20, teman-teman harus banyak gagalnya. Karena apa? Bukan berarti kita gagal atau kita kalah, no. Mungkin kita kalah dalam peperangan, tapi tidak kalah dalam sebuah pertempuran. Seperti itu teman-teman. Jadi harapan terbesar aku, ayo yang di kamar, ayo yang masih pegang HP, ayo yang masih main game, ayo yang masih berleha-leha, mari kita buat sesuatu yang lebih beda. Satu langkah dalam sehari itu lebih bagus daripada tidak melangkah sama sekali. Walaupun satu langkah setiap hari, lama-lama teman-teman akan sampai ke tempat tujuan teman-teman. Tidak peduli langkah itu 1 cm, tidak peduli langkah itu sangat kecil, bahkan sangat lemah. Nanti akan besar sendiri. Teman-teman akan temukan efek yang sangat indah itu. Coba bayangkan, 1 tahun dari sekarang, 20 tahun dari sekarang, di depan teman-teman ada mobil, di samping-samping teman-teman ada rumah yang bagus. Teman-teman sudah dinaikkan oleh teman-teman ke Baitullah ya, sudah menaikkan haji ke orang tua. Nah, bayangkan aja dulu 20 tahun ini. Nah, setelah ditanamkan dalam hati motivasi itu, baru mulai melangkah. Kecil aja nggak apa-apa, yang penting melangkah. Seperti itu. Ya, oke, itu sebuah harapan yang begitu besar. Sebuah harapan yang juga memotivasi kita semua. Dan juga sebuah harapan yang pastinya diinginkan oleh semua orang. Benar sekali. Begitu.
Siapa sih yang nggak kepingin untuk bahagiakan orang tuanya gitu. Tapi kita masih memikirkan kita ingin bahagia orang tua, tapi kita nggak mikir dengan tingkah dan sikap perilaku kita itu kita bisa nggak bahagia orang tua. Kadang kita ini cuma beban gitu, kita nggak pernah berpikir kadang kehadiran kita apa sikap dan perilaku kita itu bisa jadi beban buat orang tua kita gitu. Jadi yang penting mulailah, mau sekecil apapun tetap berani memulai, coba berlangkah, coba kita berani melangkah dari zona nyaman ke zona yang lebih tertantang gitu. Ketika kita selalu berada di zona nyaman, itu nggak akan membuat kita berhasil, nggak akan membuat kita berubah gitu. Kita main aman aja, nggak ada tantangan dalam hidup kita nggak ada hal-hal yang baru gitu. Kita masih difokuskan dengan hal-hal yang biasa aja gitu, dan bahkan hal yang biasa itu menjadi hal terendah bagi orang yang lain gitu. Jadi mulai sekarang coba kita berani memulai mengambil langkah yang paling kecil. Benar itu? Benar sekali. Walaupun teman-teman cuma bangun pagi lebih awal, teman-teman membaca satu halaman lebih banyak, ataupun teman-teman mulai berbicara lebih banyak, itu semua langkah yang sangat penting, teman-teman. Oke, baik. Mungkin hanya ini podcast yang ketiga kita kali ini. Ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil, ada banyak motivasi yang bisa kita jadikan inspirasi bagi kita, dan ada juga banyak harapan-harapan yang pastinya diinginkan oleh anak muda, apalagi itu sebagai agen of change yang membawa perubahan bagi bumi kita gitu. Baik, saya Yoga Alam Karuna Harmanda dari podcast ketiga YouTube Harmanda Family izin dan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.